Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang kelemahan akuntansi konvensional. Materi yang pertama, pengertian dan sejarah akuntansi konvensional. Pengertian akuntansi konvensional. Akuntansi adalah sebuah proses yang memberikan informasi kinerja suatu entitas dalam bentuk informasi keuangan. Dalam akuntansi terdapat proses aktivitas yang terdiri dari pencatatan kejadian atau peristiwa ekonomi, penggolongan, dan peringkasan, dan kemudian menyajikan ke dalam jenis-jenis atau bentuk-bentuk informasi yang diinginkan. Dalam akuntansi konvensional didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Pengertian akuntansi konvensional yaitu suatu metode yang mengolah informasi keuangan dan menyajikannya agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, cakupan dalam akuntansi konvensional terbatas hanya kepuasan dan keuntungan ekonomi saja dan tidak pada kepentingan masyarakat. Berbeda dengan akuntansi syariah yang meletakkan tauhid pada setiap kegiatan atau aktivitas dalam upaya mencapai kemaslahatan masyarakat di dunia dan di akhirat. Sejarah akuntansi konvensional. Mulainya akuntansi dikaitkan dengan hasil karya seorang ahli matematika Italia pada zaman Renaissance, yaitu Luca Pacioli. Dalam bukunya terdapat sebuah bab yang menjelaskan tentang double entry accounting system. Selanjutnya, bab tersebut dijadikan acuan bagi ilmu akuntansi konvensional. Namun, belakangan setelah dilakukan berbagai penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum Pacioli sudah dikenal akuntansi. Sejak Luca Pacioli mempublikasikan konsep double entry bookkeeping pada tahun 1494, konsep ini dikenal secara luas di seluruh dunia. Hingga saat ini, konsep tersebut terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang makin cepat. Penemuan double entry bookkeeping ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan ilmu akuntansi. Dari dasar tersebut timbullah cabang-cabang ilmu akuntansi seperti cost accounting, financial accounting, management accounting, auditing, dan lain-lain. Dari ilmuwan Leo Herbert dalam artikelnya menjelaskan pertumbuhan ilmu akuntansi konvensional sebagai berikut. Pada tahun 1775 mulai dikenal pembukuan baik single entry maupun double entry. Pada tahun 1800 sampai tahun 1875 masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan, terutama digunakan dalam menilai perusahaan. Tahun 1900 di Amerika Serikat mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang bersifat nasional. Tahun 1925 mulai dikenal akuntansi pemerintahan serta pengawasan dana pemerintah. Tahun 1950 sampai 1975 telah banyak yang dicatat dalam pertumbuhan akuntansi. Tahun 1975 akuntansi konvensional semakin berkembang dan meluas. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 19505-113. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kritik dan prinsip akuntansi konvensional. Untuk yang pertama, itu kritik terhadap akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional yang selama ini berkembang telah mengakar dalam arah pemikiran dunia bisnis di seluruh dunia. Gambaran keadaan ini bisa meliputi sifat akuntansi, aliran akuntansi barat, dan implikasi teori dan praktik akuntansi dalam laporan keuangan.
Bagaimanapun besarnya manfaat laporan keuangan, seseorang pengguna laporan akuntansi harus bisa memahami sifat dan kelemahan yang dimiliki laporan keuangan konvensional agar dalam membaca dan memanfaatkannya itu tidak menimbulkan salah tafsir dan salah penggunaan. Berbagai sifat yang ada di dalamnya memberikan kontribusi terhadap keterbatasan atau kelemahan informasi keuangan. Berbagai pihak kelemahan akuntansi konvensional ini telah disorot oleh berbagai pihak. Selain itu, ada beberapa isu yang sangat ditentang, antara lain ada metode penilaian historical cost yang dianggap tidak memberikan informasi yang relevan. Ada sistem alokasi yang dinilai subjektif dan arbiter sehingga bisa menimbulkan penyalahgunaan akuntansi. Ada prinsip konservatisme yang dianggap menguntungkan bagi pemegang saham dan merugikan pihak lain. Ada perbedaan standar dan perlakuan untuk mencatat dan memperlakukan transaksi atau pos yang berbeda. Demikian juga perbedaan dalam pengakuan pendapatan, ada yang menggunakan accrual basis dan cash basis. Untuk yang kedua, ini ada prinsip akuntansi konvensional. Akuntansi ini berasal dari kata bahasa asing accounting yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia menggunakan kata ini untuk mengambil keputusan, sehingga seringkali disebut sebagai bahasa bisnis. Akuntansi ini merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Untuk yang pertama, pada proses pengklarifikasi transaksi. Ini merupakan tahap awal yang dilakukan adalah melakukan suatu pembagian transaksi suatu organisasi atau perusahaan ke yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, itu ada proses mencatat dan merangkum. Masukkan transaksi yang ada ke dalam jurnal yang tepat sesuai urutan transaksi yang terjadi atau kejadiannya. Sumber-sumber yang dapat dijadikan bukti adanya transaksi. Yang ketiga, ini ada proses menginterpretasikan dan melaporkan. Pada proses ini merupakan proses terakhir akuntansi, yaitu melakukan pembuatan kesimpulan dari kegiatan atau pekerjaan laporan keuangan sebelumnya. Saya Novita Ramawati, NIM 19505100014. Di sini saya sebagai pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir yang akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan serta tujuan utama akuntansi konvensional. 1. Berikut ini beberapa kelebihan dari akuntansi konvensional, yaitu A. Lebih mudah memahami konsep modal. Jenis-jenis modal dalam akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. B. Melakukan pencegahan kerugian. Konsep dasar akuntansi konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian untuk menanggung semua kerugian dalam perhitungan serta menyampaikan laba yang mungkin didapatkan. C. Memperhitungkan berbagai jenis laba. Konsep konvensional menetapkan prinsip laba universal yang mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari kegiatan perusahaan. Manfaat akuntansi konvensional lebih rinci dalam perhitungan laba perusahaan. D. Lebih selektif dalam menentukan laba. Ruang lingkup akuntansi konvensional menetapkan prinsip laba yang hanya dihitung sebagai laba kalau ada kegiatan transaksi seperti jual beli. Jual beli menjadi keharusan untuk menyatakan laba yang tidak boleh dibagi sebelum laba itu benar-benar diterima. Selanjutnya yaitu kelemahan akuntansi konvensional. Triyono 2006 juga secara sistematis menjelaskan beberapa kelemahan yang muncul berkaitan dengan praktek akuntansi konvensional atau modern, yakni A. Akuntansi modern mengabaikan dua aspek penting, yaitu lingkungan dan sosial, sehingga gagal menggambarkan realitas bisnis yang semakin kompleks.
B. Sifat egoisme sangat melekat pada akuntansi modern, sehingga terefleksi ke dalam bentuk private cost atau benefit dan berorientasi melaporkan profit untuk kepentingan pemilik modal atau pemegang saham. Oleh karena itu, informasi akuntansi menjadi egois dan mengabaikan pihak lain. C. Akuntansi modern lebih bersifat materialistik, sehingga memarginalkan nilai-nilai spiritualitas, padahal manusia sebagai pelaku akuntansi memiliki dua hal tersebut, yakni material dan spiritual. Jika manusia diarahkan untuk menjalankan praktik akuntansi yang berorientasi pada materi atau profit, maka perilaku yang muncul berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut berpotensi melanggar aturan dan kehilangan nilai-nilai etika, agama, dan moralitas. Yang terakhir yaitu mengenai tujuan akuntansi konvensional. Tujuan utama akuntansi konvensional adalah mengumpulkan semua informasi dalam rangka mencapai tujuan maksimalisasi kenyataan. Tujuan sistem ekonomi dan akuntansi didasarkan pada filsafat rasionalisme ekonomi yang mengutamakan kepentingan diri dengan cara memaksimalkan keuntungan. Rasionalisme merupakan doktrin filsafat di mana dinyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta daripada bukan melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Dengan kata lain, cakupan dalam ekonomi konvensional terbatas hanya kepuasan dan keuntungan ekonomi saja, dan tidak pada kepentingan masyarakat. Hal yang sangat berbeda dengan akuntansi syariah meletakkan tauhid atau iman dan agama pada setiap kegiatan atau aktivitas dalam upaya mencapai kemaslahatan masyarakat dunia dan akhirat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.